Selamat pagi dan shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat Kristus. Kita bersyukur hari ini boleh bertemu dalam saat teduh, doa dan renungan pagi, edisi Kamis 29 Oktober 2020. Bacaan kita saat ini dari Yosua 1 ayat 1 sampai 11 dan tema diulang-ulang. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan pada pagi ini. Kau berkenan atas kehidupan kami, mengantar kami sampai pada saat ini memasuki hari baru, hari karunia-Mu. Kami sambut dengan gembira dan sukacita. Dan saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, beri hikmat bagi kami, sehingga kami mampu memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Demikian firman Tuhan. Amin. Diulang-ulang, ditole-tole, repeat. Saudara-saudara yang terkasih, sesuatu yang ditole-tole atau diulang-ulang tentu punya maksud tertentu. Ditole-tole adalah bahasa Toraja yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang diucapkan karena hal itu dianggap penting dan menjadi penekanan. Dalam kisah Yosua yang dipilih Tuhan menggantikan Musa dalam pembacaan kita saat ini, berulang-ulang Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa? Setelah 40 tahun memimpin bangsa Israel, Musa meninggal. Tentu bangsa Israel sangat kehilangan, termasuk Yosua yang selama ini menjadi abdi Musa.
Tuhan pun segera memilih Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan menyatakan janji penyertaannya kepada Yosua. Ia sudah melihat betapa sulitnya memimpin bangsa Israel. Akankah bangsa Israel mendengarkannya? Tuhan sangat mengerti kondisi tersebut. Karena itu secara berulang-ulang Tuhan menguatkan Yosua dengan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Tuhan mau Yosua sadar benar bahwa dialah yang telah memilihnya. Maka dia sendiri pun yang akan menyertai Yosua. Hanya saja yang perlu diingat oleh Yosua adalah bahwa ia harus bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan jangan lupa memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat siang dan malam, serta jangan kecut dan tawar hati. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami hal yang serupa, kehilangan pemimpin dan orang yang kita kasihi. Kita mulai takut untuk menghadapi kenyataan. Ingatlah janji penyertaan Tuhan. Jika Dia mengizinkanmu mengalami pergumulan yang sedang engkau hadapi, percayalah Dia juga yang akan senantiasa menjaga dan memimpinmu. Amin. Mari kita berdoa. Kami patut bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu, memberikan pengajaran-pengajaran yang sungguh berarti bagi kami. Kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai perjalanan hidup kami. Sekalipun ada banyak pergumulan dan tantangan, tapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, mengiringi perjalanan-perjalanan kami. Hari ini kami mau berjalan dalam siara kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, lindungilah, jauhkan dari setiap gangguan, perlengkapi kami dengan kekuatan hikmat dari-Mu. Kami melaksanakan tugas, pekerjaan dan tanggung jawab kami dengan baik, dan semuanya tuntas dan untuk kemuliaan Allah. Berkati keluarga kami hari ini, berkati seluruh jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang, saudara-saudara kami di tempat yang lain. Berkati jemaat-Mu yang dalam kondisi bergumul, berikan topangan, semangat untuk menjalani hidup, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang berduka, dan sempurnakan syukur mereka yang dipertambahkan usia mereka. Sehingga hidup kami ini senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati pemerintah kami hari ini, menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dari pusat hingga pelosok-pelosok daerah. Berkati kami semua, garda terdepan yang terus berjuang, menjaga dan melindungi diri dan keluarga kami, sehingga perjalanan kami hari ini dalam tuntunan kasih Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami persembahkan kepadamu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini, Tuhan memberkati kita sekalian.